Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa sairi man ittaba'a manhajahu wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan para ikhwas sekalian, kaum muslimin jamaah maghrib, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini kembali dan tak lupa kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali dengan taufiknya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali hadir dan berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Dan tidak ada para jamaah sekalian, perkumpulan yang paling mulia di dunia ini adalah melainkan berkumpulnya kita di majlis-majlis ilmu seperti ini. Oleh sebab itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala maka singgahlah. Ya, bukan melewati. Ya. Kemudian para sahabat seakan heran dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam taman dari taman-taman syurga. Maka mereka bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Dan apa itu taman syurga itu yang engkau maksud ya Rasulullah? Beliau mengatakan adalah hilaqul dzikr, adalah majlis-majlis zikir, yaitu majlis-majlis ilmu. Dan tentu majlis ilmu disebutkan sebagai majlis zikir karena dalam majlis ini kita diingatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ahlul dzikri. Ahlul dzikri itu artinya berarti ahlul ilmi, orang yang paling dalam ilmunya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anbiya dan juga di dalam surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tanyakanlah ahlu dzikri. Siapa yang dimaksud ahlu dzikri? Adalah ahlul ilmi. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan agama ini. Nah, para jamaah sekalian, sebagaimana judul yang telah kita sebarkan, bahwa insyaallah malam ini akan menjadi pelajaran kita, kajian kita adalah tentang persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan oleh seorang muslim untuk menyambut bulan yang sangat agung dan sangat mulia ini, yaitu syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Dan tentu bulan Ramadan ini para jamaah sekalian adalah bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, secara khusus orang-orang muslim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam satu tahun itu Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan adalah bulan yang termulia dari seluruh bulan yang ada. Dan itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jika rahmat-rahmat yang seperti ini kita dapatkan, maka yang seperti itu kita dianjurkan untuk bergembira dengannya. Dianjurkan untuk kita
bergembira dengan rahmat-rahmat seperti itu. Jangan sampai ada seorang muslim kegembiraannya karena dia juara dalam sebuah lomba itu lebih dibanding kegembiraannya dengan akan datangnya bulan yang sangat mulia ini. Tidak boleh seorang muslim dengan dia dapatkan kendaraan yang bagus, yang mewah, kegembiraannya melebihi kegembiraannya dengan akan datangnya bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Dan satu-satunya nama bulan dari 12 bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Ya, antum tidak dapatkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu dari bulan yang 12 itu selain bulan Ramadan. Antum tidak temukan bulan Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Antum tidak dapatkan itu. Tapi bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala dengan jelas sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah juz 2, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi Al-Quran, diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran, ya, dan seterusnya ayat itu. Maka ini adalah sekali lagi sebuah rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang muslim. Dalam surah Yunus juz 11 Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, orang-orang beriman itu, qul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah. Fadlun itu adalah karunia dari Allah. Meskipun ahli tafsir kita mengatakan bahwa yang dimaksud karunia di surah Yunus itu adalah Al-Quran. Qul bifadlillah, maksudnya katakan dengan karunia Allah kepada kalian itu diturunkannya Al-Quran. Wa rahmatih, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tafsir kita seperti As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan adalah rahmat Allah di dalam ayat itu adalah ad-din wal iman, adalah agama dan keimanan, yaitu agama Islam. Maka ketika Allah menganugerahi kita ini, kita beriman dengan Al-Quran, kita bisa mempelajarinya, kita bisa mengamalkannya, kemudian Allah menanamkan kepada kita di dalam hati kita keimanan dan mengokohkan Islam di dalam agama kita, maka Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Maka dengan nikmat-nikmat itu, karunia dan rahmat itu, hendaklah orang-orang beriman itu bergembira. Khairun mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu yang kita bergembira dengannya itu jauh lebih baik daripada mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan dari harta di dunia ini, apapun yang dia kumpulkan. Maka tidak ada mengalahkan nikmat Al-Quran dan kemudian nikmat agama Islam dan keimanan yang Allah kokohkan itu di dalam hati kita. Ya, makanya Umar ibn Khattab sendiri, beliau menghafalkan surah Al-Baqarah itu 10 tahun baru dihafal surah Al-Baqarah. Bukan karena antum lebih jago dari beliau menghafal. Ada orang yang kita hari ini 40 hari dia bisa hafal 30 juz, tapi bukan berarti dia lebih hebat daripada Umar. Ya, karena para sahabat itu mereka caranya mereka menghafal itu 10 ayat, dan mereka tidak akan pindah ke 10 ayat berikutnya kecuali dia sudah kuasai semua bacaannya, tahu maknanya, tahu tafsirannya, kemudian mereka amalkan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita tidak demikian, hanya sekedar hafal doang, coba sambung ini dia bisa sambung, ayat berapa ini dia bisa, tapi ketika ditanya apa maknanya abasa wa tawalla, kita tidak tahu. Apa maknanya wa min syarrin naffatsati, kita tidak tahu, hanya sekedar dihafal. Tapi para sahabat tahu itu. Makanya ketika Umar bin Khattab
menghafal surah Al-Baqarah selama 10 tahun, sebagai bentuk kesyukurannya kepada Allah, dia menyembelih onta. Ya, dia menyembelih onta syukuran. Karena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Lebih baik dari apa yang kita miliki. Kemudian para jamaah sekalian, sebagian kita kaum muslimin beda-beda kegembiraannya dengan dekatnya bulan Ramadan. Ada di antara kaum muslimin bergembira karena kesempatan untuk menjual, apalagi khususnya penjual kue. Ya, keberuntungannya kadang di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ganda dibanding. Ya, makanya mereka mengatakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan rezeki. Ya, sehingga dia gembira karena itu. Maka yang dia persiapkan itu adalah justru ya begitu itu, bahan-bahan ini, bahan itu, bukan sesuatu yang salah, itu bukan dilarang. Ya, silakan itu. Ya, tetapi jangan sampai itu mengalahkan kegembiraan kita dengan adanya bulan Ramadan sendiri. Itu yang merupakan rahmat dari Allah, karunia. Ya, Syahrul Mubarak adalah bulan yang sangat mubarak, banyak kebaikan di dalamnya. Ya. Nah, ada juga sebagian orang yang bergembira karena bulan Ramadan adalah kesempatan untuk menurunkan badannya. Ya, alhamdulillah mau datang bulan Ramadan, kesempatan ini saya mau diet. Ya, antum juga tidak niatkan itu untuk kurus, antum pasti kurus. Kenapa? Karena kita tidak makan. Jadi tidak perlu kita niatkan itu bahwa untuk diet. Enggak, jangan niat kita diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Dan ada yang lebih parah lagi, yang ketiga justru tidak gembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Hai, mah sete mau puasa bila. Desete nak gol, desete nak ini, desete nak itu. Ya, tidak ada kegembiraan dengan bulan Ramadan. Ya. Orang yang seperti ini karena mereka tidak tahu nilainya bulan Ramadan itu. Ya, yang mereka tahu itu mah puasa sih tahu ya. Hanya itu yang dia tahu, bahwa seakan puasa itu menyiksa dirinya, menzalimi dirinya, sehingga tidak ada kegembiraan ya dengan kedatangan bulan Ramadan itu. Nah, ini yang sangat parah ini. Ya. Nah, warad dari salaf kita, dari ulama-ulama salaf kita adalah justru mereka semakin dekat bulan Ramadan itu mereka semakin bergembira, bukan semakin loyo, semakin malas. Tidak, mereka bergembira dengan itu. Ya, dan kegembiraan ini tidak harus dengan membuat acara-acara khusus, tidak seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa persiapan yang harus kita sebagai seorang muslim untuk persiapkan itu, agar kelak nanti ketika masuk bulan Ramadan, ya, kita ibadah-ibadah yang kita lakukan itu betul-betul berkualitas dan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama para jamaah sekalian, dan ini yang paling pertama adalah doa Allah Jalla wa Ala ayyuballighana bihadzal syahr. Adalah doa kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan kita dengan bulan itu. Apakah ada di antara kita ini yakin bahwa dia pasti bertemu dengan Ramadan? Kalau menurut kalender tanggal 23, ada yang yakin di sini? Jangankan yang masih lama sekitar 20 hari. Hatta waktu Isya pun ini kita juga tidak tahu ajal kita. Apakah hanya sampai di waktu Isya atau besok pagi atau 2 hari atau 1 minggu. Dan betapa banyak menjadi saksi mata kita saudara-saudara kita yang mungkin dari tahun yang lalu mereka sudah bercita-cita dan berharap untuk bertemu dengan Ramadan, ternyata ajalnya telah menjemputnya, sehingga jauh sebelum Ramadan justru dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu.
Bahkan banyak kita temukan, ya, malamnya masuk puasa, siangnya dia meninggal dunia. Ada kita dapatkan itu. Nah, di antara usaha kita agar Allah menyampaikan kita dengan bulan Ramadan adalah doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mulai dari sekarang, bahkan para salaf kita itu 6 bulan. Sebelum datang bulan Ramadan sudah itu terus doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan dengan bulan Ramadan. Ya. Mereka berdoa. Karena sekali lagi itu doa itu bisa merubah apa, ikhwan? Bisa merubah takdir. Kan takdir itu ada 2. Ada takdir yang ada di sisi Allah di Lauhil Mahfuz, dan ini malaikat pun tidak tahu ini. Ya, hanya Allah sendirinya yang tahu tentang takdir ini, dan ini yang tidak bisa berubah. Kemudian yang kedua, ada takdir yang ada di tangan malaikat. Ya. Ada takdir di tangan malaikat. Misalkan di tangan malaikat itu takdir kita adalah 60 tahun. Kemudian umur kita masuk 59 tahun, 1 tahun lagi. Tapi karena kita sering berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, saya masih mau salat berjamaah di masjid, saya masih mau menyambung silaturahim, saya masih ingin hadir di majelis ilmu. Nah, doa itu bisa menjadi sebab Allah hapus takdir yang ada di tangan malaikat itu, tambah umurnya hambaku menjadi 10 tahun. Jadi 70 tahun. Ya. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Allah hapus adalah takdir. Takdir yang ada di mana? Di tangan malaikat. Sesuai yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, dan dia menetapkan. Allah hapus kemudian tetapkan. Karena ya, segala sesuatu yang terjadi ini di dunia semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka jika Allah ingin menghapus, Allah akan hapus. Jika Allah ingin menetapkan, Allah akan tetapkan. Tidak ada yang bisa melarangnya. Ya. Bisa dipahami? Maka doa kita harus diperbanyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada orang, misalkan para jamaah sekalian, 50 tahun umurnya. Ya, anggaplah kalau misalkan kita hitung dari umur dia 15 tahun, karena 15 tahun itu sudah wajib melakukan syariat. Ya, itu apa namanya? Standar maksimalnya itu. Ya. Jadi tanda-tanda orang itu sudah wajib melakukan ibadah banyak. Kalau bahasa kita balik. Jadi kalau ada misalkan wanita, ada anak kita baru SD, kemudian dia sudah haid, maka wajib sudah menutup aurat, wajib untuk mendirikan salat dan syariat yang lain. Ya, jangan mengatakan belum SMP Ustaz. Tidak. Haid itu menunjukkan bahwa dia sudah balik. Ya. Kemudian kalau belum, lihat tanda yang lain. Ya, ketika rumput sudah mulai tumbuh, ya, di sekitar-sekitar yang antum tahu, itu yang antum punya. Kalau itu sudah tumbuh, tanda bahwa orang itu sudah balik, meskipun baru dua daun. Rasanya ya. Ya. Maka itu tanda bahwa sudah balik. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau belum juga itu, maka lihat umurnya. Kalau 15 tahun berarti sudah harus kemudian melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Nah, kalau dihitung dari situ, kemudian umurnya 50 tahun, berarti berapa kali dia mendapatkan Lailatul Qadar? Berapa kali dia melakukan? Ya, 35. Ya, masa banyak pebisnis di sini yang terletak ya. 35 kali. Ya, berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Kita anggap seperti itu. Kemudian ada orang yang umurnya 60 tahun. Berarti
Berapa kali dia mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, 55, 45. Nah, kalau kita tanya Ki, mana kira-kira lebih banyak amalannya? Yang umurnya 60 tahun ini yang lebih mendapatkan Lailatul Qadar atau yang 50 tahun? Mana yang lebih banyak? Lebih banyak tentu pahalanya orang yang umurnya 60 tahun. Ya. Dan itulah umur yang berkah. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang Allah berikan umur yang panjang dan baik pula amalan-amalannya. Bayangkan kalau 55 kali, ya, atau 45 kali dia mendapatkan Lailatul Qadar. Satu malam itu Lailatul Qadar berapa? Khairun min alfi syahr, adalah jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 2 kali mendapatkan Lailatul Qadar, kali, ya, betapa banyak pahalanya dibanding orang yang hanya umurnya sampai 50 tahun lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa dipahami ini para jamaah sekalian? Maka ini yang pertama. Persiapan pertama adalah jangan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita terlalu yakin bahwa meskipun tidak berdoa saya pasti sampai di, itu namanya angan-angan kosong itu yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Adalah kita ilmui semua yang berkaitan dengan puasa. Kita semua ini yang ada, saya dan kita semua, tentu kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, puasa kita dan semua ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kelak. Bahkan di luar bulan Ramadan pun demikian. Ya. Kita ingin mendapatkan pahala yang sempurna dari ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, termasuk puasa. Ya. Tanpa kekurangan. Nah, ini tidak mungkin kita capai, ini harapan-harapan kita. Kita tidak akan mungkin melaksanakan ibadah dengan sempurna ya di bulan Ramadan, termasuk puasa itu sendiri, kalau kita tidak tahu ilmunya sebelumnya. Ya. Kita tidak mengetahui pembatalan-pembatalan puasa. Bagaimana caranya bisa kita mau jaga puasa kita kalau kita tidak tahu pembatalannya? Tidak bisa itu. Ya. Sama dengan salat, kita harus tahu pembatalan-pembatalan salat, sehingga ketika kita salat, kita bisa jaga diri kita di dalam salat itu, hal-hal yang bisa membatalkan salat kita. Seperti berbicara dengan sengaja, misalkan takbiratul ihram, kemudian dia tanya temannya, dari mana kau tadi? Ya, berbicara dengan sengaja ini adalah membatalkan salat. Maka seandainya ada orang, kita lagi salat, kemudian ada orang tanya kita, jangan antum peduli kapan antum layani ikut berbicara, batal salat antum. Tidak boleh. Nah, ketika kita tahu pembatalan-pembatalan salat itu, maka kita akan berusaha menjaga salat agar sah dan diterima oleh Allah. Maka demikian halnya juga dengan puasa kita. Apa hukumnya makan rumput di siang hari bulan Ramadan? Membatalkan puasa atau tidak? Makan rumput sedikit, 1 senti, dengan sengaja, membatalkan puasa. Makan debu, apa hukumnya makan debu? Misalkan datang mobil truk, ya, kita datang dari depan, kemudian kita buka mulut, ya, sengaja buka mulut supaya debu masuk ke kita, kemudian kita telan. Apa hukumnya puasa itu? Batal apa tidak? Batal. Apapun yang masuk di mulut kita karena faktor sengaja, maka itu semua membatalkan, apapun jenisnya. Kalau sengaja. Jadi bukan sekedar cuma nasi yang membatalkan puasa. Antum makan pasir biar sedikit, batal puasanya. Kalau sengaja. Antum makan kerikil biar sedikit. Kalau antum sengaja makan kerikil, ya, maka
Ya. Bahkan ada syubhatnya orang-orang yang merokok, ya mereka mengatakan bahwa ya rokok itu tidak mengurangi, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak ditelanji. Ya coba kita periksa dada kita. Ya. Kalau tidak singgah banyak di situ. Ya. Nah, kadang ada orang yang merokok tetap puasa karena ini dianggap bahwa puasanya tetap sah padahal tidak sah. Nah, bagaimana kita bisa berkualitas, bisa menjaga puasa kita agar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya kalau kita tidak ilmu itu? Ya. Ada orang puasa jam 2 puasa nih. Ya. Makan sahurnya jam 1. Setelah itu puasa nih. Ya. Ya. Ada orang sholat zuhur, waktunya misalkan zuhur jam 12, kemudian dia sholat setengah 12, sholat zuhur, diterima sholatnya atau tidak? Tidak sah. Karena syaratnya untuk kemudian diterima sholat itu adalah sholat ketika waktunya masuk. Nah, ada orang puasa ya, jam 2 ya. Apakah ini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu tidak ya. Pertama, bukan sunnah kita makan sahur tengah malam. Yang sunnahnya itu adalah diakhirkan di waktu-waktu akhir baru kita makan ya. Bukan nanti jam 2. Kenapa? Alasannya mau tidur. Ya. Padahal sebenarnya tidak perlu tidur usai makan sahur, tapi baca Al-Quran hingga kemudian adzan subuh ya. Bisa dipahami ini para jamaah sekalian. Nah, ini banyak yang tidak tahu masalah ini. Makanya persiapan yang kedua adalah harus kita ilmui, pelajari ilmu tentang puasa. Apa itu sendiri puasa? Mungkin masih banyak yang tidak tahu apa itu puasa. Puasa itu para jamaah sekalian adalah at-ta'abbudu lillahi bitarkil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi biniyatin makhsusah. Adalah beribadah kepada Allah dengan meninggalkan semua yang membatalkan puasa itu. Dan pembatalan puasa ini ada berupa makan dan minum, dan ada juga berupa maksiat. Seperti orang yang tidak salat. Apakah sah puasanya orang yang tidak salat? Dan ini musibah banyak menimpa kaum muslimin. Tidak salat, tidak salat subuh, tidak salat zuhur, tidak salat asar, tetapi kuat sekali berpuasa. Jam 7 baru buka karena kuat katanya. Bukan itu ya. Bagaimana induknya ibadah itu kita tinggalkan. Tetapi yang aneh justru rajin salat tarawih ya. Tidak salat subuh, tidak salat zuhur, tidak salat asar, tidak salat maghrib, tidak salat isya, tetapi salat tarawih rajin. Bagaimana itu caranya? Apa hukumnya salat tarawih para jamaah sekalian? Sunnah. Apa hukumnya salat subuh? Wajib. Tidak mungkin yang sunnah lebih baik daripada yang wajib. Tidak mungkin. Nah, ini yang menimpa sebagian generasi kita. Puasa tetapi tidak salat. Nah, ini semua ini karena tidak adanya ilmu kita tentang puasa itu yang membatalkan puasa, makruh-makruhnya, yang memakruhkan puasa kita apa, hal-hal yang dibolehkan dilakukan di dalam berpuasa kita tidak tahu, sehingga puasa kita seakan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena orang puasa kita juga ikut puasa, tidak. Tapi orang muslim harus dia persiapkan dulu, karena kualitasnya ibadah yang didasari dengan ilmu tentu jauh lebih besar dibanding sekedar ibadah tetapi tidak didasari dengan ilmu. Kita kalau ditanya kenapa takbir begini, kenapa tidak begini, kita katakan ada dalilnya. Alaysa kadzalik? Tapi kalau antum ditanya kenapa salatnya begini, apa dalilnya? Enggak, bapakku dulu salatnya begitu, jadi saya juga salat. Apakah sama? Tidak sama kualitasnya. Satu dibangun di atas dasar ilmu, satu dibangun atas dasar cuma ikut-ikutan, tidak tahu dalilnya. Kan begitu ya. Apa dalilnya orang salat
mata menghadap ke tempat sujud, ada dalilnya. Tapi antum matanya salat ke sana kemari, apa dalilnya? Karena banyak orang ustaz salat begitu, berarti antum hanya ikut-ikutan dengan mereka, tidak ilmui tentang hal itu. Ini persiapan yang kedua. Bisa dipahami ini para jamaah sekalian. Bukan saja tentang puasa, salat kita harus kita belajar bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wudu kita bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, manasik haji dan umrah harus selalu sesuai dengan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh kita membuat wudu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-niyatus salihah. Adalah harus memperbaiki niatnya. Untuk apa dia berpuasa? Ya. Harus dari sekarang kita perbaiki niat kita. Jangan ada niat-niat kita yang tujuannya bukan lillahi jalla wa'ala. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal, ada niatnya untuk menjual, ada niatnya untuk diet, ada niatnya untuk terapi penyakit. Jangan ada itu. Ya. Jangan kita bersandar dengan dua hadis yang lemah. Ya. Yang pertama adalah sumu tasihhu, berpuasalah kalian akan sehat. Itu bukan hadis itu. Ya. Itu bukan hadis. Ya. Maka jangan karena ada hadis lemah yang kita pegang lalu merubah niat kita. Ya. Tujuannya berpuasa adalah sekedar untuk sehat. Padahal itu adalah ibadah yang sangat agung, bahkan rukun Islam. Ya, jangan sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya Umar bin Khattab, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Bergantung kepada niatnya. Maka jangan berubah. Ada juga berpegang juga dengan yang menurutnya hadis, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Sehingga sudah salat subuh tidur, jelang zuhur bangun. Ya, sudah salat zuhur, start lagi tidur sampai jelang asar. Sudah salat asar, tidur lagi sampai jelang buka. Ketika ditanya, "Kenapa kita selalu tidur jita jamah?" Dia mengatakan, "Ada hadis Ustaz." Apa hadisnya? Naumus shaim ibadah. Ya, tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadahnya apa tuh? Ya, kalau begitu tidak usah kita salat tarawih. Tidur karena biar juga tidak salat, tidur ya tetap ibadah, tidak begitu. Ya. Tidak sehat ini hadis ini, bukan hadis itu. Ya, maka niat sangat perlu para jamaah sekalian, karena amalan itu dia akan bernilai kalau niat kita juga benar lillahi jalla wa ala. Dan ini sudah kita sering sebutkan dalilnya. Ya, di antaranya itu tadi dalam hadisnya Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah juz amma Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Ya. Kemudian di dalam surah Az-Zumar, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Semua ini ya, dalil-dalil ini menunjukkan bahwa amalan itu ibadah, dia akan diterima oleh Allah dengan kalau kita mendasarinya dengan niat yang saleh, niat yang baik lillahi jalla wa ala. Kemudian yang keempat adalah at-taubatun nasuha. Adalah taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari sekarang. Ya. Karena kita semua tahu para jamaah sekalian bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan suci. Namanya kita selalu menyebutnya bulan suci Ramadan. Dan tentu kita sebagai orang muslim yang ingin masuk di dalamnya, maka juga sebelumnya harus kita sucikan diri kita dari dosa. Ada mungkin di antara kita yang bertanya, kenapa kadang Ustaz di bulan Ramadan itu tetap berat melaksanakan ibadah, salat berjamaah berat, salat tarawih berat semua. Bisa saja itu adalah sebabnya dosa sebelum Ramadan
itu yang kita bawa masuk ke dalam Ramadan. Sehingga dosa itulah yang membuat kita berat untuk melakukan ibadah. Itu jeleknya dosa. Jadi dosa itu diantara efeknya di badan kita adalah menjadikan kita malas untuk beribadah. Ya, makanya kalau ulama kita mengatakan, kalau kita tidak bisa bangun di tengah malam, sepertiga malam untuk sholat meskipun 1 rakaat, itu karena kita bawa tidur dosa itu, sehingga Allah tidak membangunkan kita. Ya, faktor dosa. Nah, maka karena bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah, semua bernilai dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim harus senantiasa sebelum masuk bulan Ramadan, bulan suci itu, sucikan diri kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Yang dipanggil ini siapa? Orang beriman. Orang yang beriman itu identik dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Tetapi kenapa disuruh oleh Allah untuk tetap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa para jamaah sekalian? Mungkin antum mengatakan, Ustaz, saya tidak berzina, saya tidak minum khamar, saya tidak ini, saya tidak menzalimi orang. Tapi alasan-alasan itu tidak membuat antum untuk tetap harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usai salat para jamaah sekalian, apa yang kita ucap? Pasti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Padahal bukan maksiat yang kita lakukan, ibadah, kebaikan. Ini menunjukkan bahwa orang mukmin pun, baik itu dia melakukan kebaikan apalagi melakukan dosa, jangan pernah lepaskan dari hidup kita selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka jika kita bersih para jamaah sekalian dengan taubat-taubat kita kepada Allah yang sahih, yang benar, apalagi memang yang 11 bulan kerjanya adalah melakukan dosa dan maksiat, maka sebelum masuk Ramadan hendak kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita. Allah sayang dengan orang-orang yang beriman. Allah muliakan orang-orang yang beriman. Maka Allah ajar, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kemudian di dalam surah yang lain, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dalam surah An-Nur juz 18. Dan hendaklah kalian bertobat seluruhnya wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian sebenarnya ada juga satu para ikhwas kalian yang kita inginkan tentang amalan khusus di nisfu Sya'ban, karena ini juga banyak beredar. Ya, jadi di bulan Sya'ban itu ada jenjang puasa, ada yang disunnahkan, ada yang dilarang, dan ada yang dimakruhkan. Ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, dan ada yang dimakruhkan. Yang dibolehkan adalah orang yang berpuasa di seluruh bulan Sya'ban, di awal, pertengahan, dan seterusnya. Ya, itu sunnah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah itu di bulan Sya'ban paling banyak berpuasa sebagai persiapan menuju Ramadan. Ya, ini yang sahih. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah pengkhususan hanya di malam ke-15 bulan Sya'ban, hari ke-15 atau ke-14, ini pertengahan. Dia khususkan itu dengan ada dalil-dalil. Sekali lagi, ulama hadis kita seluruhnya mengatakan bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang bulan Sya'ban itu, bahwa dikhususkan solat malam sendiri dengan kemudian bertenda. Tidak ada amalan dikhususkan, termasuk puasa khusus di nisfu Sya'ban, itu tidak ada. Bisa dipahami ini? Maka jika dia khususkan itu dengan dalil adanya keutamaan tertentu, maka sekali lagi, ya, kita beribadah kepada Allah jangan menggunakan dengan dalil-dalil yang tidak sahih. Ya, cukup yang sahih saja dari Nabi SAW.
Kemudian yang dimakruhkan adalah Rasulullah mengatakan la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari dengan alasan sebagai bentuk kehati-hatian. Apa jangan-jangan nanti masuk puasa, jadi lebih baik kita berpuasa dulu sebelumnya. Jadi kalau pun masuk Ramadan, ya kita sudah berpuasa satu hari. Tidak boleh kita berpuasa ini, kecuali yang memang dari awal dia sudah puasa, kemudian akhir dari bulan Sya'ban misalkan tinggal 2 hari dia tetap puasa, maka ini tidak masalah. Tapi kalau nanti di penghujung dengan alasan keraguan-raguan, kehati-hatian masuk Ramadan atau tidak, maka ini dimakruhkan, ya, dilarang untuk kita puasa itu. Bisa dipahami ini? Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan bersama. Ada satu hadis tentang nisfu Sya'ban sebenarnya yang ada ulama kita yang mensahihkan, tapi karena waktu yang tidak tidak memungkinkan bagi kita, maka mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan kepada kita semua manfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dan kemudian setelah itu kita bisa kembali berkumpul bersama di tempat yang sama ini insyaallah taala. Semua yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, adapun yang salah dari kehilafan saya dan dari syaitan, semoga Allah mengampuni kita semua. Dan kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.